lulusan Gibran itu dikatakan setara dengan BSc, Bachelor of Science, dari University of Bradford, tapi ditulisnya negaranya Singapura. Salah suratnya. University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom, adanya di Inggris. Itu ditulis di Singapura. Jadi surat sejenis ini, tapi bukan ini ya, tapi ada suratnya persis. Saya pertanggungjawabkan statement saya ini. Kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran tuh gampang. Mau buat, nih contohnya. Tidak harus Pasar Pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran. Persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kosinudin yang saya hormati selaku Ketua Tim Non-Litigasi, juga bersama kita sudah direstui tadi atau sudah merestui, yaitu Pak Petrus Celestinus selaku Ketua Tim Litigasi. Sahabat-sahabat lawyer yang saya hormati dan sangat luar biasa dalam memperjuangkan nasib kita semuanya, Pak Rizal Fadilah yang tadi sudah juga menyampaikan paparannya dan ajakannya. Saya ingin menambahkan beberapa poin dan insya Allah tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat benar oleh Pak Ahmad Kosinudin dan juga oleh Pak Rizal Fadilah. Bahwa yang pertama, untuk Joko Widodo, keputusan kita sudah jelas, ya, bahwa kelakuan atau celometan Saudara Joko Widodo itu sangat tidak patut dan sangat tidak layak, apalagi kalau disebut-sebut dia adalah bekas seorang kepala negara. Ya, kepala negara tidak boleh celometan, kepala negara tidak boleh ngomong seenaknya. Kepala negara itu dan bekasnya itu pun harus ngomong sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Tidak boleh seenaknya menuduh. Dengan seenaknya dia menuduh kita punya orang besar di baliknya. Padahal jelas betul dia adalah orang kurus yang ada di balik dari gerakan-gerakan yang ada di seberang sana, ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian masih berkelindan sampai tadi yang disebut seorang Sylvester Matutina yang nanti besok lusa akan kita munculkan satu gerakan yang sangat tegas terhadap Sylvester. Itu jelas karena ada orang kurus di belakang Sylvester, ada orang congkring di belakang dia yang kemudian terus melakukan upaya-upayanya. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan beberapa menit yang lalu, kalau kita lihat perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, masih tampak jelas bau-baunya, ya. Masih ada orang-orang bekas dia itu yang bercokol dan menduduki posisi yang lumayan tinggi, termasuk salah satunya adalah kepala KSP, ya. Itu sangat-sangat apa ya? Menurut kami, ya, melukai hati masyarakat, ya. Atau kami sangat menyayangkan orang-orang seperti itu masih dipakai gitu loh oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi itulah hak prerogatif presiden dan kami tetap mendukung Pak Prabowo asal apa? Asal tetap lurus, asal tetap concern sebagaimana tadi disampaikan Pak Rizal Fadilah juga dan juga Pak Kosinudin, agar terus juga mensetujui dan membersamai kami. Nah, saya ingin menegaskan bahwa untuk sikap terhadap somasi bahkan nanti langkah hukum terhadap bekas Presiden Joko Widodo, saya selaku perwakilan dari tim akademisi, ya, ada juga Pak Rismon Hasiulan Sianipar, Dr. Tifa juga mengatakan bahwa saya sangat setuju dan kami mendukung penuh upaya ini. Itu clear, ya, dan saya percaya penuh
tim hukum akan bisa menindaklanjuti hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal Gibran Raka Buming Raka. Jelas betul sikap kita adalah kita mendukung upaya yang saat ini tengah dijalankan oleh Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan gugatan perdata terhadap riwayat sekolah dari Gibran Raka Buming Raka. Tadi Mas Kosinudin sudah menyampaikan bahwa ada riwayat pendidikan yang tidak tepat atau tidak pas. Ini fatal. Saya urutkan sekarang. Kita tidak terlalu mempermasalahkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena itu tidak ada dalam syarat pencapresan. Tapi dalam sekolah menengah atas, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat pemilu, ya. Itu jelas calon presiden atau wakil presiden itu berpendidikan minimal setara dengan SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah yang setara. Nah, sekarang kita lihat dalam daftar kurikulum vitae dan riwayat hidup, kurikulum dan riwayat pendidikan yang disampaikan oleh Gibran kepada KPU dan itu sudah digunakan secara resmi oleh Pak Subhan, terlihat jelas bahwa riwayat pendidikan Gibran dia memang tidak menyebutkan, ini sekaligus klarifikasi ya, dia memang tidak menyebutkan sekolah dia pernah di SMA Santo Yosef yang ada di Solo. Meskipun itu pernah juga disampaikan oleh si inner circle dia dan kelompoknya. Jadi saya hanya ngulangi saja. Tapi penegasan dari kepala sekolah, Bruder yang ada di Santo Yosef, jelas bahwa Gibran tidak menempuh pendidikan di sana. Udah, itu kita pegang saja. Yang kedua adalah dia mengaku tahun 2002 sampai dengan 2004. Jadi hanya 2 tahun. Dia bersekolah di sekolah namanya Orchard Park Secondary School, OPSS, yang ada di Singapura. Sekolah yang baru berusia 1 tahun secara resmi dibuka. Sekolah itu dirintis tahun 1999, baru dibuka pada tahun 2001. 2002 Gibran masuk. Jadi bisa dilihat kan kualitas sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan, tiba-tiba Gibran masuk ke sana hanya selama 2 tahun. Dan setelah itu pada tahun 2004 pada lembar kurikulum vitae dituliskan Gibran kuliah di UTS, University Technology of Sydney. Dan bahkan dalam pengumuman resmi pamflet yang dulu digunakan pada saat publikasi capres cawapresnya, ini tertanggal 25 Oktober tahun 2023, Gibran sendiri dituliskan di situ. Perkara dia menolak itu bukan saya menuliskan, tapi dia menyetujui ini. Dia dituliskan dia S1 Management Development Institute of Singapore, lulus tahun 2004-2007. Kemudian S2 loh ya, Magister of Technology Sydney di Australia, University of Technology Sydney, tahun 2007-2010. Padahal ini terbalik. Jadi makanya kemarin saya nulis, Gibran ini sekolah yang tertukar, kayak judul sinetron saja. Karena ternyata dalam lembar KPU yang kemudian menjadi bukti, dia baru masuk tahun 2004 itu di UTS. Padahal di sini ditulis masuknya adalah ke OPSS, kemudian ke MDIS dulu. Jadi riwayat ini sudah berbohong, sudah ada kebohongan. Dan yang lebih lucu lagi, setelah kita cek faktual ke UTS itu hanya program insert. Program insert itu adalah matrikulasi kursus selama 6 bulan untuk memasuki UTS, dan kabarnya dia tidak lulus di situ. Dia hanya 6 bulan menjalani insert dan dia pindah dari situ balik lagi ke Singapura. Lebih membagongkannya lagi, saya mengatakan lebih bohongnya lagi, timbul surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen ditandatangani oleh Sesdirjen, namanya Dr. Sutanto, sarjana hukum, pada tahun 2019. Saya ulangi, tahun 2019. Surat ini melegalisirkan atau katakanlah mesahkan ijazah dari UTS. Loh, kok aneh? UTS hanya 6 bulan. Tapi surat ini menegaskan pendidikan di UTS itu setara dengan grade 12 untuk sekolah. Artinya grade 12 itu setara SMA. Masuk akal tidak? Sebuah sekolah 6 bulan disetarakan dengan SMA. Harusnya surat ini
Mesetarakan pendidikan yang di OPSS, yang di Orchard Park Secondary School. OPSS-nya tidak ada surat lulusnya. Kemudian justru yang 6 bulan malah dapat surat lulus ini. Dan ini surat lulus ini tahun 2006 keluarnya. Tapi baru di legalisasikan tahun 2019. 13 tahun legalisasinya dari tahun 2006. Jadi ini kebalik. Bahkan kemudian ijazah yang ada di MDAS, ya, di institut yang ada di Singapura, itu kemudian di Management Development Institute yang ada di Singapura, itu kemudian keluarnya dari institut atau university namanya Bradford di UK. Ada surat sejenis, mohon maaf saya lupa menyampaikannya, bentuknya seperti ini, tapi bukan ini ya, ini saya sejenis saja. Nah minimal seperti ini bentuknya, itu dari keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belawa, yang menegaskan lulusan Gibran itu dikatakan setara dengan BSc, Bachelor of Science, dari University of Bradford, tapi ditulisnya negaranya Singapura. Salah suratnya. University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom, adanya di Inggris. Itu ditulis di Singapura. Jadi surat sejenis ini, tapi bukan ini, ya. Tapi ada suratnya persis. Saya pertanggungjawabkan statement saya ini. Suratnya ada. Saya udah pegang aja tadi salah bawa, ya. Artinya apa? Artinya clear betul bahwa Belawa itu juga salah. Jadi ada surat 2. Surat 2 penyetaraan yang salah. Yang salah SMA-nya, yang harusnya itu yang disetarakan adalah yang ada di Singapura, tapi yang disetarakan malah yang di Australia. Sedangkan surat dari Belawanya itu yang ada adalah justru dari UK, padahal dia tidak pernah sekolah di UK. Dan teman-teman, kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran tuh gampang. Mau buat, nih contohnya. Tidak harus pasar pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran. Persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Jadi sekaligus di sini kita mendukung penuh upaya dari Pak Subhan. Karena apa? Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Nah, Fufu Fafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Nah, ini. Siapa Fufu Fafa? Ya ini background ini. Saya nggak menunjuk orang loh ya. Saya hanya bilang Fufu Fafa. Ya. Kalau Fufu Fafa, wah ada yang marah. Lah berarti dia ngaku kalau dia Fufu Fafa. Ya. Tapi Fufu Fafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petro ini. Wayangnya sudah keluar. Bumi goyang kancing. Saya nanti soalnya orangnya habis. Oh, cek. Maaf, kepencet. Saya nanti dikritik sama Mas Kosidun. Kalau di TV keluar wayang kok di ini enggak. Padahal aslinya di bumi makin gonjang ganjing. Karena Petro malah menuduh ada orang besar di baliknya. Padahal yang ada tuh gajah besar di balik mereka. Apakah gajah? Gajah tuh nggak punya ijazah dan banyak ternak-ternaknya. Nih contoh ternaknya. Ya, jadi Petro ini bersembunyi di balik ternak-ternaknya, bersembunyi di balik gajah. Orang menuduh gajah, kok kita yang dituduh? Bumi goyang ganjing, tancap kayu, dialah yang sebenarnya ada orang kurus di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore ini dalam hal somasi kedua untuk saudara Jokowi. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis
ini sudah melakukan somasi yang kedua kepada saudara Jokowi di sini. Somasi pertama seperti yang disampaikan tadi disampaikan pada saat 31 Juli 2025. Nah, ini semacam reputasi yang dilakukan oleh saudara Jokowi yang menuduh ya kalau kegiatan yang untuk membongkar ijazahnya yang sudah berlarut-larut sampai 4 tahun ini ada orang besar yang membackingi. Ya tentunya kami di sini merasa sangat menyayangkan ucapan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Karena biar gimana pun beliau adalah mantan Presiden Negara Republik Indonesia. Yang tentu kita harapkan walaupun dia sudah selesai dalam tugasnya, dia memberikan ucapan atau pernyataan-pernyataan yang sesuai, yang tidak sembarang menuduh. Untuk itu tentunya dalam somasi yang kedua ini kita minta pertanggungjawaban beliau. Karena memang kegiatan yang dia sebutkan berlarut-larut 4 tahun, belum juga selesai-selesai. Nah ini dalam pikiran yang sempit saja dari beliau yang menyatakan kalau masalah ijazah beliau itu dianggap tidak apa-apa. Padahal sebenarnya masalah ijazah seorang presiden ini kita harus membuktikan betul-betul bahwa mereka, para presiden ini membuktikan bahwa mereka punya jati diri yang kuat, baik, yang menjadi catatan sejarah bagi generasi berikutnya. Jadi tim advokasi akademisi anti kriminalisasi akademisi dan advokasi ini tetap membuktikan di dalam sebagai seorang lawyer tentunya kita berpegang kepada keadilan. Walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi 4 tahun itu belum apa-apa. Kita akan terus bergerak. Mana biar gimana pun kita memang tidak dibiayai ataupun di-backing oleh siapapun dalam kegiatan kita ini. 4 tahun itu belum apa-apa. Kita akan lakukan terus sampai bisa membuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 ini benar-benar memiliki ijazah, atau malah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini tidak memiliki ijazah. Sehingga generasi berikutnya sadar kalau ijazah itu adalah dibuktikan, kalau diperlukan, sehingga mereka tidak menganggap buat apa sekolah capek-capek kalau beli aja ijazah bisa jadi presiden. Jadi itu yang harus kita buktikan sebagai seorang lawyer dan tim lawyer kita ini. Karena bukti-bukti ke arah ijazah itu palsu sudah banyak. Begitu dia ajukan sebagai calon presiden, calon wali kota, calon gubernur, itu sudah ada dokumen-dokumen itu yang tersimpan dalam dokumen negara di KPUD, KPU maupun KPU pusat. Setelah ditelusuri oleh teman-teman kita, dapat dibuktikan di KPUD Solo, KPUD DKI, KPU pusat di Jakarta, bukti ijazah Jokowi yang telah dilegalisir untuk mengantar dirinya menjadi calon presiden itu raib. Itu raib. Jadi ini identifikasi kuat kalau memang saudara Jokowi ini tidak mempunyai ijazah. Karena ijazah itu raib ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi ini harus kita ungkapkan supaya sejarah kelam negara Republik Indonesia tentang pemimpin bangsanya bisa terbuka selebar-lebarnya untuk ke depan buat anak cucu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Samsud Jaril. Selanjutnya Bang Azam, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan kalau tadi dikatakan bahwa mulai dari AK, oleh dari Bang Rizal Samsudin dan semuanya, termasuk juga Mas Roy, mengatakan bahwa ada orang besar di belakangnya. Ini jelas bukan cuma pasal 310, 311, tapi Undang-Undang ITE 1 2024 itu dikaitkan dengan pasal 28 ayat 3. Bahkan pidananya di pasal 45A dengan ancaman pidana 6 tahun. Itu penyebaran berita bohong melalui elektronik. Dan itu fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi bukan pasal 310, 311 saja,
tapi yang paling utama adalah membuat kegaduhan melalui jalur atau alur elektronik dengan mengatakan bahwa ada orang besar di belakangnya. Saya pikir orang besar ini yang yang kemarin itu dipecat si menteri tinggi besar itu, saya pikir itu, nggak taunya bukan, junior ya. Jadi saya pikir proses rekan-rekan advokat ini tidak akan pernah berhenti mencari keadilan, mencari kebenaran. Karena ini fakta yang tentu kita berada di payung Allah, di payung kebenaran. Dan kita tidak ada toleransi sedikit pun kalau sudah berbicara kebenaran, kita bisa digoyang dengan apapun. Insya Allah tidak. Karena kita akan menyuarakan kebenaran. Kita sakit loh, rakyat ini sakit loh. Kalau ada pemimpin yang bodong, yang gak jelas, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Roy Suryo tentang 6 bulan dikategorikan di level sama dengan SMA, padahal itu hanya kursus yang sudah dijelaskan tadi panjang dan lebar. Bahkan itu adanya di UK, Inggris, tapi dia tulis di Singapura. Ini bukan kacau lagi nih, berantakan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.